It's a vlog. Oke, gue udah sampai di penginapan. Sebenarnya hari ini Sudut Koma tuh sebenarnya diundang di acara Jogja Comic Awards. Tapi karena masih hujan, kayaknya nggak bisa dateng deh. Gue udah nunggu dari tadi dari jam 6 sampai sekarang tuh masih hujan deras. So ya, sayang banget sih. Oke, ini udah pagi, udah siang sih. Udah mau jam 11 dan Komipara mulai. Dan ya, langsung aja kita berangkat. Oke, seperti biasa, acara Komipara diadakan di JIC. Ini gue datang sekitar jam 11, jam 12 gitu. Gak dari pagi kayak Komipara sebelumnya. Dan Jogja tuh lagi panas-panasnya banget, men. Beneran kayak dipanggang rasanya, seriusan. Tapi gak apa-apa, gue masih excited untuk jajan komik hari ini. Ini bisa teman-teman lihat antrian dari pengunjung Komipara, gila panjang banget. Dan ya, kita langsung ambil kartu pasnya dulu sebagai media partner. Dan ini adalah suasana di dalam Komipara. Ada tempat untuk teman-teman daftar sebagai hunter. Kemudian ini untuk backdrop Komipara kali ini ya. Di dalamnya ada list karakter-karakter dari komik-komik terbaru yang rilis di Komipara tahun ini. Dan ini dia penampakan 3 hall Komipara tahun ini. Kita langsung meluncur ke beberapa booth yang ada yang jual komik tentunya. Karena sekali lagi gue pengen jajan komik. Di sini ada komik-komiknya dari Skylar juga, ini bisa dilihat. Di sana juga menjual kayak artbook gitu barengan sama Mas Weta. Terus ada boothnya Mas Mato juga. Ada komik Alkadia. Ada boothnya Raga Sukma, Wanara. Terus ini ada komik Rarurian yang kemarin tuh sempat menang 2 penghargaan sekaligus di acara Jogja Comic Awards yang apik. Terus mampir ke boothnya Prakit Komik Malang juga. Ada Aisyah Tomodachi. Ada banyak lah, beneran banyak banget komik ya. Dan sekarang kita jalan-jalan ke booth yang isinya tuh komik-komik incaran gue. Yang pertama tentunya ada boothnya Mas Weta. Ada banyak sih komiknya beliau seperti biasa. Terus gue juga sempetin ngobrol. Mau say thank you juga karena kemarin di podcastnya Bang Raditya Dika, waktu Mas Weta diundang tuh sempet mention Sudut Koma di sana. So yeah, say thank you. Terus mampir juga ke boothnya Mas Ahmad Fadli. Di sana kalau kalian beli komik gitu ya, dapat free strap gitu, bisa milih ada beberapa. Nih gue bingung lagi milih. Terus ada boothnya Sintren tentu aja. Dan ya sih, itu tadi untuk sesi belanjanya. Sekarang kita lanjut untuk menikmati Komipara lebih lanjut lagi.
Ada lebih banyak komik tentunya, yang pastinya nggak bisa gue beli semua karena terkendala budget. Ya gimana lagi? Ada bootnya komik gak jelas. Ada, wah ini sih keren sih. Ini kayaknya stok di sini tuh bisa pilih banyak banget komik keren deh. Kalian udah punya yang mana aja nih? Bisa dilihat. Mas Raga sama Mas Tamam juga buka booth di sana. Kemudian kalau kalian nyari komik-komik lokal yang major label, di sini juga ada, tinggal pilih aja seriusan. Sebenarnya dia ada juga sih komik Jepangnya, tapi nggak sebanyak komik lokal yang dijual di sini. So, ada diskon juga. Ini makin sore makin rame ya. Kemudian mampir ke panggung talk show yang dipandu sama tim Ruang Ngobrol. Wah, mereka pasti udah sibuk banget sih tiap Komipara. Jadi kita coba mampir aja ke booth mereka, boothnya Ruang Ngobrol / Kuratoru. Ini ada Mas Nanas, terus ketemu juga sama kembaran Sudut Komik, ada Mas Riku, kemudian tentunya the one and only Mas Syafi dari podcast Komik Indo. Dia juga ada di sana buka booth. Dan karena nungguin Kang Rifki sama Kang Rian dari Jagologi nggak datang ya, jadinya cuma itu sih teman-teman media komik yang gue ketemu kemarin. Bercanda guys. Terus ini juga ada acara live drawingnya juga. Keren sih, bisa nonton prosesnya. Bisa gitu ya orang gambar nggak pakai sketch. Terus kita lanjut explore lagi. Selain komik tuh ada banyak yang jual merch juga, tapi footage-nya nggak cukup banyak ya karena gue lebih fokus ke komik lokal kemarin. Ini bisa dilihat banyak banget merch lucu di sana. Ada yang jualan novel juga, ilustrasi juga ada. Ini ilustratornya Kisah Tanah Jawa. Yang doyan mainan juga ada di sini, figur-figuran gitu, rame juga sih. Terus spot buat komunitas juga, wah rame banget, banyak banget seriusan. Kemudian ada reading tarot juga, banyak banget sih hal menarik di Komipara kemarin. Nggak cuma sekedar komik aja, dan pastinya akan ada yang sesuai sama interest kalian. Dan ya mungkin itu aja sih. Hari pertama gue tutup dengan keliling Jogja dan tentunya angkringan. Oke, day itu, let's go. Lanjut di day itu masih panas, Jogja masih panas, dan ya untuk day itu sih sebenarnya gue agak nyantai ya, karena misi untuk hunting komik tuh udah di day one sebenarnya, jadi harusnya bisa lebih nyantai. Di hari kedua gue datang lebih pagi, antriannya nggak sepanjang kemarin walaupun masih banyak juga. By the way, somehow day one kemarin tuh gue ngerasa jauh lebih ramai daripada day one yang Komipara sebelumnya ya. Terus kita masuk dan ini gambarnya udah banyak aja nih, udah bertambah karakter yang ada di dalamnya. Terus ruang ngobrol masih ngobrol. Dan gue lanjut untuk ambil satu komik yang kemarin tuh gue udah beli, tapi karena pengen ketemu kreatornya dan di day one tuh nggak sempet, jadinya gue baru ambil di day 2 ini. Kemudian gue akan lanjut strolling keliling acara Komipara, lus aja ya, bebas aja, gue nggak terlalu spesifik ke booth-nya kayak day one kemarin. Ini lebih nyantai juga, ambil footage-nya biar kalian juga bisa ngerasain experience jalan-jalannya lah. Oh ya, by the way, 3 hall ini bener-bener apa ya, ada berkah, ada kutukannya gitu loh. Sisi positifnya tentu aja jadi makin leluasa karena makin besar, booth-nya juga jadi makin banyak, seleksi komik dan merchandise-nya juga otomatis jadi jauh lebih banyak. Tapi seriusan, capek men. Di day one kemarin tuh gue jalan-jalan sampai lorong F, dan itu udah ambil istirahat saking capeknya, dan banyak banget sih teman-teman yang juga ngerasain hal yang sama.
Terus gue ketemu sama dua kreator ini yang baik banget. Ini subtle foreshadowing, nanti gue akan jelasin lagi. Dan balik lagi soal hallnya yang makin gede tadi. Untungnya di Komipara tuh ada boothnya baca komik lokal. Di sini gue baca Jamin Jena. Jadi kalau kalian sama kayak gue, kecapean keliling bisa mampir ke sini untuk baca komik gratis. Dan banyak juga sih yang mampir ke sini untuk istirahat dan baca komik. Kemudian gue lanjut explore lagi. Ini somehow tiba-tiba ikut nimbrung ke boothnya orang dan sempat ngeliat proses behind the scene kontennya, ngobrol juga bareng Mas Jojo. Terus lanjut strolling lagi. Ini seriusan sih. Gue tahu emang di itu biasanya jauh lebih rame, tapi makin sore makin banyak banget pengunjungnya. Dan walaupun pusing ya, gue sendiri suka pusing kalau melihat banyak orang gitu. Tapi seneng juga melihat teman-teman tuh happy belanja merch, happy belanja komik, happy main di komunitas. Ya selalu seneng sih ngelihat orang-orang dengan interest yang sama kayak kita ngumpul di satu tempat gitu. So ya mungkin itu aja untuk day itu. Ini gue mau balik. Seperti yang bisa kalian lihat, makin sore makin rame. Dan coba lihat deh, ini posisi di luar udah mendung gitu, tapi masih banyak aja yang datang. So ya have fun guys. Gue sih udah puas banget jajan di Komipara kali ini. So ya gue cabut duluan sih. Capek banget tapi puas banget dan seneng banget juga sih keliling di acara Komipara 5 kemarin. Oke, di bagian akhir video kali ini akan jadi porsi book haul dari videonya. Well, sebenarnya nggak cuma book haul sih, semuanya lah. Dari segi buku, comic, sampai ke merch yang gue dapetin di acara Komipara 5 kemarin. Oke, biar videonya nggak panjang, kita langsung mulai aja. Dan akan gue buka dari merch-nya kali ya. Gue beli sedikit banget sih untuk merch yang tahun ini. Ada stiker satu, ini kalau nggak salah di booth-nya Ikalu. Gue suka aja artnya, jadi gue beli. Terus gue juga beli 2 stiker ini. Gue lupa sih nama circle-nya tuh apa, tapi kalau nggak salah muncul sih dia di video vlognya yang udah kalian tonton tadi. Gue beli 2 karena satu buat temen gue yang juga doyan nonton Shinchan. Terus next ini stiker kucing baca buku. Ini freebies, dan ngomongin freebies gue juga dapat dari Ruang Ngobrol / Kuratoru. Kemudian gue juga dapat gantungan kunci ini. Kalian pasti tahu lah, Sakti Family, yaitu karya dari Mas Alis Naik. Waktu gue mampir ke booth-nya tuh sempat ngobrol dikit dan ya dikasih. So ya, thank you banget Mas. Dan ya mungkin itu aja sih. Kita langsung lanjut aja ke book haul / comic haul-nya. Yang pertama ada satu komik yang packagingnya menarik banget, yaitu Hunter dari Mas Weta Kartika. Packagingnya tuh kayak gini, kayak file rahasia gitu, belakangnya kayak gini. Gue nggak akan buka komiknya sampai nanti waktu gue mau bener-bener baca. Maka dari itu gue akan tampilin cover komiknya tuh kayak gini. So ya, untuk komik pertama ada Hunter karya dari Mas Weta Kartika. Ini beruntung banget sih, bener-bener beruntung karena gue tuh datang di acara Komipara kan nggak dari pagi, kayak agak siangan gitu, 11 jam setengah 12 mungkin. Dan waktu gue mampir ke booth-nya Mas Weta dan memang pengen beli komik satu ini, kebetulan tuh tinggal satu, bener-bener tinggal satu doang. So ya, lucky me. Dan ya, kita langsung lanjut aja ke komik selanjutnya. Next gue ada beli satu komik yang gue nggak expect size-nya akan segede gini, yaitu Wijaya Kusuma karya dari Mas Ahmad Fadli. Gila men, segede gaban. Ini A4 apa ya? Kalau kalian udah ngikutin Sudut Koma dari dulu, mungkin kalian gak asing sama Wijaya Kusuma, satu komik lokal yang udah pernah gue bikin video pembahasan khususnya. Jadi mungkin selengkapnya kalian bisa tonton video tadi kalau penasaran. Yang jelas gue seneng banget bisa punya versi fisik dari komik satu ini, karena menurut gue pribadi ya, Wijaya Kusuma adalah komik terbaik dari Ahmad Fadli. Ini dibaliknya dapat bookmark. Kalau kalian beli komiknya Mas Ahmad Fadli, kalian akan dapat kayak strap gratis gitu. Kalian bisa milih, di booth-nya Mas Fadli itu ada banyak, dan gue pilih yang Eva. Kayak gini gambarnya, baliknya juga beda. Nggak tahu kenapa milih ini.
padahal belum nonton Eva juga. Tapi karena bagus banget, so gue pilih yang ini sih. So untuk buku kedua, Wijaya Kusuma, sekali lagi kalau penasaran, bisa tonton video pembahasan khususnya yang udah gue bikin sebelumnya. Oke, next, gue beli Sintren, si cewek magic. Aduh, ini mah cakep banget seriusan. Gue tuh udah tahu judul satu ini sebenarnya dari komik para yang sebelumnya. Dan pengen beli juga, tapi karena budget terbatas waktu itu, jadi baru kesampaian untuk beli komiknya sekarang. Komik Sintren ini sendiri sebenarnya kemarin tuh sempat menang acara Jogja Comic Awards, kalau nggak salah dalam kategori gambar paling apik. Dan kayaknya emang pantes ya, lihat aja gambarnya. Cantik banget dan berwarna pula. Gue nggak sabar sih pengen baca komiknya, dan pastinya nanti akan gue bikin video yang ngebahas komik satu ini. Yang agak disayangkan sebenarnya di komik para kemarin tuh sebenarnya si author juga akan jual karya terbarunya. Aduh, gue lupa lagi judulnya. Yang jelas covernya yang kayak gini, tapi gara-gara hasil cetak komiknya gitu ya ternyata reject semua. Alhasil nggak jadi dijual di acara komik para. So ya itu sedih sih, padahal gue pengen banget beli komik yang itu juga. Tapi ya nggak apa-apa lah, masih kebagian Sintren ini. Dan kalau nggak salah di Day One tuh dia udah habis men. Wah, gue seneng banget bisa kebagian. Sama-sama kayak komiknya Mas Weta tadi lah, bener-bener beruntung bisa beli komiknya sebelum kehabisan. Oke, kita langsung lanjut aja. Berikutnya gue beli World Without Sleep dari Mas Ferdian dan Mas Deddy Kurniawan. Sebenarnya dia bukan komik yang baru ya. Gue udah sempet ketemu komik satu ini tuh berkali-kali di event. Tapi ya baru kebeli sekarang. Di belakangnya ada bonusnya sih. Ada postcard, ada bookmark juga. Terus di bawahnya tuh ada token komik para yang seperti biasa nggak gue tukerin. Yang jelas dalam semesta komik satu ini ada satu virus baru yang dinamai Avidia Fatal Insomnia yang menyebabkan long-term sleeping disorder. Dan kemudian ceritakan berkembang jadi kalau nggak salah survival zombie-esque gitu. Selengkapnya mungkin akan gue bahas setelah baca komiknya sih. So ini dia komik keempat, World Without Sleep volume pertama. Dan karena di acara komik para kemarin tuh ada volume 2-nya juga, nggak tahu sih apakah pertama launching di komik para kemarin. Tapi yang jelas di sana ada volume keduanya dan gue juga beli. Ini nih. Dan kalau diperhatiin ya, karakter di covernya kan beda. Jadi senebaknya gue nih yang belum baca ini, kayaknya tuh tiap volume akan mengikuti kisah dari karakter-karakter yang berbeda yang di dalamnya mereka tuh menghadapi fenomena yang sama yang udah gue deskripsiin tadi. So ya ini komik 4, komik 5. So ya itu tadi semua komik yang gue beli di acara komik para 5 kemarin. Tapi tunggu dulu, acara komik hall-nya belum selesai karena di day 2 kemarin waktu gue lagi strolling gitu ya, keliling, lagi ngeliat-ngeliat booth, ada teman sudut koma yang manggil dan ngajak ngobrol. Gue selalu suka sih tiap ada teman sudut koma yang say hi gitu ya dan ngasih tahu kalau dia nonton dan sebagainya. Walaupun reaksi default gue akan tetap kayak, hah, ada yang nonton? Tapi ya interaksi seperti itu emang sweet banget dan gue suka banget. So kalau ada yang ketemu, say hi aja teman-teman. Gue akan kagok awalnya tapi ya bisa apa aja nggak apa-apa. Dan surprise-nya di sini adalah dia tuh ngasih komik gratis. Yang mana makin kagok lagi gue. Kayak, hah? Seriusan nggak apa-apa? Di satu sisi ya jelas gue seneng lah, tapi di sisi lain serius ini gratis. Dan gue akhirnya dapat komik satu ini. Kelihatan nggak? Aduh kena cahaya. Gue buka deh. Ini tuh dari Red Tail studionya. Wow, oke. Jadi judulnya tuh Kisah Sahabat Kirana, Klub Kurator Misteri, komik horor dari mading sekolah. Ini menarik sih konsepnya, kayak school/horror gitu kan. Yang ini subjudulnya tuh Pengumpul Tanah. Dan dikasih juga volume keduanya, astaga, judulnya Tabiat. Gue masih nggak nyangka sih, dikasih stikernya juga, astaga. Terus sama pin juga men. Belakangnya ada stiker lagi. Wah. So thank you banget Retail. Dan gak cuma itu, jadi satu teman circle-nya tuh baru aja bikin komik debut di acara komik para 5 kemarin. Dan gue juga dikasih gratis. Hah, komik gratis? Wah gila sih. Judulnya For All Which Kind dari Prana Dipa. So gue udah sempat ngobrol-ngobrol sih, dia kayak fantasy gitu katanya. Yang ini ada blurbnya sih. Di dunia para penyihir, keahlian adalah segalanya. Semakin kamu menguasai satu jenis sihir, semakin tinggi kau dihormati. Ruru bukan salah satunya. Dia hanya penyihir biasa yang bisa melakukan sedikit dari segalanya.
cukup, tapi tak pernah menonjol. Tapi saat sebuah artefak liar mulai meniru sihir dan mengancam timnya, Ruru harus memimpin. So ini juga gak sabar gue pengen baca. Dapat stiker juga men, gila. 1, 2, 3, dan 4. Kalian nggak apa-apa ngasih sebanyak ini. Sekali lagi gue masih nggak expect sih dikasih komik gratis. Baru kali ini kayaknya di sepanjang perjalanan Sudut Koma ini. Dan banyak bonusannya juga lagi. Sekali lagi terima kasih teman-teman. Pastinya akan gue bikinin video pendeknya sih setelah gue baca komiknya nanti, sebagai bentuk terima kasih tentunya. Dan mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi ya di event-event selanjutnya dan ngobrol banyak lagi kayak tadi. Dan untuk teman-teman Sudut Koma lain, bisa kepoin komik-komik satu ini, karya dari teman-teman anak muda dari Bali. So ya kayaknya itu semua untuk merchandise dan komik yang gue dapatkan di acara Komik Para 5 kemarin, baik dari yang gue beli sendiri maupun dikasih. Dan ya mungkin itu aja. Tapi sebelum gue menutup videonya, mungkin gue mau nyampein beberapa hal dulu kali ya. Yang pertama jelas gue ucapkan terima kasih buat teman-teman dari Komik Para yang untuk kedua kalinya nggak kapok untuk ngajak Sudut Koma sebagai media partner. Gue seneng banget dan mudah-mudahan kedepannya bisa terus bekerja sama. Eventnya gokil banget, gue capek banget, 3 hall gila, tapi ya seneng banget sih. Komik-komiknya jadi makin banyak, makin keren-keren juga, matchnya juga nggak kalah banyak, makin seru sih, makin seru gila. Walaupun sekali lagi kaki saya capek, tapi seneng banget. Terus next gue juga mau ucapin terima kasih buat Asosiasi Pekerja Komik Indonesia atas kesempatan kerjasamanya juga sebagai media partner di acara Jogja Comic Awards. Terima kasih juga atas undangannya. Dan mungkin kalau ada teman-teman dari Apik yang nonton video ini, gue juga mau sampaikan maaf banget pas acaranya kemarin gak jadi bisa dateng seperti yang udah kalian tonton di awal videonya. Pas gue nyampe di Jogja tuh hujan deras sampai acaranya hampir kelar. Jadi ya mudah-mudahan tahun depan masih bisa bekerja sama lagi dan bisa datang, karena gue pengen banget sih. So ya mungkin itu aja untuk video kali ini, vlog / book haul ya, acara Komik Para 5. Gimana dengan kalian? Pada datang nggak ke acara Komik Para 5 kemarin? Kalau iya bisa spill kalian khilaf apa aja, beli komik apa aja di kolom komentar bawah. Gue total beli 8 sih, tapi gue berharap kalian tuh beli lebih banyak daripada ini. Dan tentunya kalau kalian penasaran sama acara-acara Komik Para sebelumnya, gue juga pernah bikin beberapa video, jadi bisa ditonton aja. So ya mungkin itu aja. Seperti biasa, terima kasih sudah dengerin. Gue Robi Kurniawan dan sampai jumpa di halaman selanjutnya. Sampai jumpa di event perkomikan lainnya. Thank you.